Kayaknya Alun ini sudah pernah kemarin naik nih. Cuman saya lupa-lupa ingat. Ya, silakan. Halo, Alun, selamat malam. nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Abang Edis. Selamat malam, Alun. Gimana, Alun? Kamu masih Islam saja? Ya, karena saya tidak mau menuhankan anak tirinya Yusuf si tukang kayu, Abang Edis, makanya saya Islam. Jadi pertanyaan saya begini, Abang Edis. Sebentar, tenang. Alasan kamu menjadi orang Islam karena kamu tidak mau menuhankan anak tiri Yusuf tukang kayu. Berarti kamu lebih senang menuhankan anak haram. Berarti kamu lebih senang menuhankan anak haram. Begini ya. Tenang. Pokoknya setiap kamu berucap, omongan kamu itu akan saya balikkan kepada kamu. Oke, baik. Alasan kamu karena kamu tidak mau menuhankan anak tiri si tukang kayu. Kamu lebih suka menuhankan anak haram. Baik, saya akan buktikan. Oke. Kamu tahu, ini biar orang Islam saya didik ini tentang siapa Muhammad. Apakah Muhammad itu anak haram? Baik. Menurut literasi, jangan kau tutup mikrofonmu biar kita bisa komunikasi. Buka saja. Oke. Menurut literasi umat Islam, Aminah itu dinikahi oleh Abdullah di detik yang sama ketika Abdul Muthalib menikahi Hala. Kamu tahu itu? Ya, silakan. Silakan, kamu saja tidak tahu. Oke, sekarang kamu saya tanya dulu. Kamu tahu ini Abdullah, ini Abdul Muthalib. Kamu tahu hubungan mereka ini apa? Ya, saudara beradik. Saudara beradik. Inilah orang Islam. Coba jelaskan kepada saya. Dengar, Abdul Muthalib itu punya anak. Namanya Abdullah. Kok saudara beradik? Ya, makanya teruskan tuh, Bang Edis. Teruskan tuh, pantasan kau tak tahu nabimu anak haram. Gimana? Nabimu itu anak haram. Dia tidak jelas siapa bapaknya. Ya. Mau saya buktikan nggak? Ya, silakan. Baik. Abdul Muthalib punya anak. Siapa anaknya Abdul Muthalib? Abdullah. Baik. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat. Mereka menikah di hari yang sama. Abdullah menikahi Aminah. Kemudian Abdul Muthalib menikahi Hala. Mereka menikah di hari yang sama itu. Bapak sama anak menikah di hari yang sama. Anaknya menikah dengan Aminah, bapaknya menikah dengan Hala. Menurut cerita orang Islam, ayah istri Aminah yang disangka adalah bapaknya Muhammad meninggal beberapa saat kemudian setelah pernikahan itu. Tahu itu enggak? Iya, makanya itu kan ada riwayat mengenai meninggalnya Abdullah saat dilahirkan. Kapan Abdullah meninggal? Abdullah meninggal itu beberapa waktu saja setelah pernikahan. Nah, kemudian bapaknya Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, menikah dengan Hala. Mereka sama-sama punya anak. Nah, jadi Abdul Muthalib dan Hala melahirkan Hamzah. Kemudian Muhammad dengan Aminah, Abdullah dengan Aminah melahirkan Muhammad. Secara logika ini, umur mereka sama nggak? Iya, tetapi Abdullah itu tidak bisa dikatakan anak haram karena Abdullah menikahi Aminah itu sebelum dilahirkan. Ini nggak nyambung dia dengan apa yang saya katakan. Asumsi. Sebentar, kamu tidak nyambung dengan apa yang saya katakan. Coba saya ulangi lagi sama karena kamu. Tidak menggunakan data itu, Abang Edis tidak menggunakan data. Baik, saya akan tunjukkan datanya ya. Saya akan tunjukkan datanya. Luar biasa ini. Orang-orang Islam tidak tahu tentang sejarah nabinya sendiri. Sebentar.
Saya akan ambilkan supaya kamu mengerti apa yang tertulis di dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Perhatikan. Nih ya, kisah hidup Abdullah dan Abdul Muthalib. Biar kamu tahu, saya kasih tunjuk. Luar biasa mereka ini tidak tahu isi Al-Qur'annya. Luar biasa. Apakah Muhammad seorang anak haram? Jelas itu nanti. Lihat ya. Perhatikan. Anda coba tunjuk. Sabar. Nih. Ini website Muslim ya. Jangan bilang ini karangan saya. Ini website Muslim nih, oke? NU Online. Oke? Nih, ini biografi Muhammad nih. Dari sini, dari biografi Muhammad, setiap orang waras akan menyimpulkan bahwa bapak Muhammad itu nggak jelas siapa. Perhatikan. Abdullah dan Aminah, tonggak kelahiran rahmat semesta. Saya bacakan. Abdullah dan Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab adalah dua jiwa mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara kelahiran Rasulullah, sang pembawa rahmat semesta. Kisah cinta mereka bukanlah sekedar roman biasa, melainkan babak awal dan takdir ilahi yang mengubah sejarah umat manusia. Perhatikan, Abdullah, putra kesayangan Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat disegani, tumbuh di tengah Bani Hashim, sebuah keluarga terhormat di Mekah. Ia dikenal sebagai pemuda yang menjunjung nilai-nilai kebajikan, berparas menawan, berakhlak luhur, mencerminkan kemuliaan, dan seterusnya. Sementara itu, Aminah, putri dari Bani Zurhah, yang juga terpandang dibesarkan di lingkungan dan seterusnya. Kita baca sejarah pernikahan mereka ya. Perhatikan. Pertemuan antara Abdullah dan Aminah bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan. Pernikahan Abdullah dan Aminah. Perhatikan. Kisah ini bermula ketika Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Siapa Abdul Muthalib? Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau bisukan dirimu sendiri. Enggak, sebentar. Kau tak perlu membisukan dirimu. Sebentar. Siapa Abdul Muthalib? Ya makanya paman Nabi. Iya, paman Nabi. Kok paman Nabi sih? Abdul Muthalib itu kakeknya Muhammad. Waduh. Ya makanya, ya coba teruskan. Ya, saya kan ingin tahu abang. Pantesan kamu masih ngikutin Muhammad. Abdul, oke. Apa hubungan Abdul Muthalib dengan Abdullah? Iya, sang ayah anak. Oke, ayah anak. Ketika Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat disegani, mengunjungi kediaman Wuhaib bin Abdul Manaf dari Bani Zurhah, ditemani putranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Di sana Aminah binti Wahab, putri Wuhaib yang dikenal akan kelembutan dan kemuliaan akhlaknya. Tanpa berlama-lama, Abdul Muthalib meminang Aminah untuk Abdullah. Dan di hari yang sama, perhatikan. Dan di hari yang sama, pernikahan suci mereka pun terlaksana. Pada momen yang serentak, Abdul Muthalib juga meminang Halah binti Wuhaib untuk dirinya sendiri. Jadi mereka ini nikah di hari yang sama ini. Bapak anak nikah di hari yang sama. Bapaknya kawin lagi dengan Halah, kemudian anaknya Abdullah menikah dengan Aminah. Nih, jadi mereka menikah di hari yang sama, oke? Ya, terus apa salahnya kalau menikah di hari yang sama? Enggak masalah, tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah bagaimana mungkin anak mereka beda 2 tahun? Bagaimana jalan ceritanya? Oke, sekarang kita bacakan. Kapan Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah? Perhatikan. Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah. Betulkah meninggal? Perhatikan. Nih, perhatikan. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Nih. Dikatakan di sini, ya bahwa
Sebelum menikah, Abdul Muthalib membawanya ke kawasan untuk menemui Wahab bin Abdul Uzza dan seterusnya. Ayah dari Aminah juga menjadi pemimpin. Setelah itu barulah mereka. Namun sebagian ahli sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka mengatakan bahwa Abdullah ketika itu tidak pergi ke rumah Wahab. Sebentar ya, saya bacakan waktu meninggalnya ya. Iya. Jadi begini, menikah di hari yang sama. Sabar, menikah di hari yang sama. Kemudian setelah itu, Anda tahu tidak bahwasanya suami dari Aminah itu meninggal? Tahu? Ya, tahu. Oke, kapan dia meninggal? Saya bisa jawab, Pak Bang Edis? Bisa saya jawab, Sebentar, Pak. saya tanya, kapan dia meninggal? Perhatikan ya, perhatikan. Nih. Tak berapa lama kemudian Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Syam dengan meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Jadi ditinggal dalam keadaan hamil, betul? Ya. Oke. Silakan. Secara logika, karena orang tua mereka menikah di hari yang sama, anaknya Abdullah dengan anaknya Abdul Muthalib umurnya harus sama nggak? Enggak, secara kedokteran enggak sama karena orang menikah di waktu yang sama belum tentu anak lahirnya sama. Karena maksudnya ada yang umurnya, saya tidak tanya waktu kelahirannya, umurnya sama nggak? Seharusnya umurnya sama nggak? Secara medis itu tidak menentukan menikah di hari yang sama kemudian melahirnya anak. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Ini orang agak lemot. Sebentar, gini. Saya balikin dulu kamera saya biar kamu agak lemot. Biar kamu sadar kalau Muhammad nabimu itu anak haram. Dengarkan. Coba dengarkan. Menurut logika, mereka punya orang tua nikah di saat yang bersamaan. Lalu sang suami perempuan itu meninggal dalam keadaan hamil istrinya. Terus. Nah, tetapi sejarah Islam mengatakan anaknya Abdullah itu lebih tua 2 tahun. Bagaimana mungkin cerita itu masuk akal? Gini, kamu menikah. Kamu nangkep nggak dengan omongan saya? Oke, berapa beda umur Muhammad dengan Hamzah? Iya, perbedaan umur nggak masalah walaupun menikah di hari yang sama karena kandungan masalah itu. Terus yang menghamili Aminah siapa? Kan suaminya sudah meninggal. Oke, bisa saya jawab, Pak Bang Edis. Tadi kan saya bisa izinkan saja. Oke, begini ya Bang Edis. Masalah faktor pertama mereka ayah dan anak menikah di hari yang sama tidak jadi masalah, betul lah Bang Edis? Tidak jadi masalah. Oke. Kemudian menikah di hari yang sama, kemudian melahirkan anak di umur yang berbeda, apakah itu bukan suatu yang mustahil? Oke, suaminya sudah meninggal, betul. Oke. Jadi itu kan sebentar, bisa sebentar. Kamu tahu tidak bahwasanya Abdullah itu meninggal beberapa saat setelah pernikahan? Oke. Jadi begini, Abang Edis. Tenang dulu. Kamu tenang. Kamu itu botolmu nggak karu-karuan. Dengarkan. Menurut sejarah umat Islam, ayah atau suami dari Aminah itu meninggal setelah beberapa waktu pernikahan dan Aminah ditinggalkan dalam keadaan hamil. Oke, saya jawab Bang Edis ya. Sebentar. Berarti umur daripada anaknya Aminah itu seharusnya sama atau bahkan lebih tua dari anaknya Abdul Muthalib, betul? Enggak, secara kedokteran itu menikah di hari yang sama melahirkan anak di hari yang berbeda itu tidak itu logis, Abang Edis. Apakah Abang Edis macetnya? Ya kamu saja tidak tahu Abdullah sama Abdul Muthalib aja kamu tidak tahu hubungannya kok. Oke saya jawab Abang Edis. Makanya saya jawab dulu Abang Edis. Jadi begini Abang Edis, seorang anak dengan seorang ayah menikah yang sama itu tidak menjadi suatu pelanggaran. Itu kamu ulang lagi. Kemudian ya saya ulang dari kemudian
melahirkan anak di umur yang berbeda itu pun tidak jadi persoalan. Kemudian Abdullah siapa yang meninggal menghamili Aminah? Abdullah, makanya sebelum Abdullah yang menghamili Aminah, tetapi sebelum Aminah melahirkan baginda Rasulullah, Abdullah sudah wafat. Kenapa itu umur logis, Muhammad lebih muda? Kenapa umur Muhammad lebih muda 4 tahun daripada anaknya Abdul Muthalib? Iya, karena seperti itu Abang Edis. Contoh ya, Abang Edis contoh saya dengan Abang Edis ini menikah di waktu yang sama toh. Ini bunga ya setengah mati loh. Yang sama. Oke, kamu nikah dengan saya di hari yang sama. Ya. Oke, kamu nikah dengan istrimu. Saya nikah dengan istri saya. Ya. Oke. Itu anak kita lahir dalam umur yang berbeda itu bisa jadi. Bisa jadi, masalahnya suaminya sudah meninggal duluan. Paham gak sih kamu? Oke, jadi begini. Pada saat istri saya hamil, saya sudah meninggal. Tenang. Saya sudah meninggal dulu. Oke, taruhlah kamu meninggal. Kita menikah di hari yang sama. Kita menikah 2025, oke? Ya. Oke. Kemudian kamu meninggal. Istrimu menjadi seorang janda. Ya, tetapi dia sudah hamil. Ya. Nah, kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak, tetapi anak saya itu lebih tua 4 tahun dari anak yang kamu dilahirkan istrimu. Dari mana itu logikanya? Bisa jadi karena anak abang Edis lahir duluan daripada anak saya, walaupun saya sudah mati meninggalkan. Kita nikah di saat yang sama. Abang Edis ini gimana, Abang Edis? Kita nikah di hari yang sama. Hari yang sama. Oke. Abang Edis punya istri hamil duluan. Tidak. Saya punya istri belakangan. Oke, baik. Hamil duluan, baik. Terus? Ya. Terus saya punya istri ini hamil belakangan sebelum melahirkan. Tidak, dikatakan Abdullah itu meninggal. Abdullah meninggal 3 bulan setelah pernikahan. Nah, betul. Lalu bagaimana ceritanya Muhammad lebih muda 4 tahun? Ya karena istrinya Abdullah, bapaknya itu istrinya yang melahirkan lebih duluan 4 tahun. Kalau melahirkan belakangan berarti dia lebih muda 4 tahun. Sama, botol. Bagaimana mungkin anaknya lebih tua 4 tahun sedangkan nikahnya itu bersamaan? Oke, Abang Edis jadi gini, Abang Edis saya. Jadi makanya Muhammad itu nggak jelas bapaknya siapa. Makanya Abang Edis dengar dulu. Begini Abang Edis, kebetulan saya lulusan FIKAS Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, tidur kau di bawah sana. Intim dengan suami. Tidur di bawah kau sana, tidur. Sedangkan kau saja tidak tahu apa hubungan Abdullah dengan Abdul Muthalib. Kau bilang kakak beradik. Luar biasa. Tapi kalau menjelaskan itu sama orang itu, ini capek. Karena apa? Karena memang mereka ini tidak tahu isi daripada agama Islam itu.